Mas. Nggak ada minum jamu tadi nggak jadi? Jadi. Oh ya belum gini. Ini ngobrol santai ya Mas ya. Nanti mic-nya dideketin sini, maksudnya ya kayak ngobrol biasa gitu. Biar enggak. Setnya dipakai juga. Yang setnya biar aku kedengeran. Coba dicek. Kedengeran suara aku. Jadi kayak ngobrol biasa aja gitu. Meretas jalan kesejahteraan sosial. Meretas jalan kesejahteraan. Mas nanti deketin ini udah pas belum kira-kira? Ya. Sip ya. Deji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Karta. Halo. Nah kali ini kita kedatangan pemantik yang luar biasa. Ini ada Mas Angga Novian. Halo Mas Angga. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, Mas Angga ini adalah Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial Karang Taruna Kota Metro ya Mas. Betul. Ya. Dan mungkin ada teman-teman juga yang belum tahu Mas Angga ini apa gitu ya sebagai apa lagi gitu, mungkin sahabat Karta belum tahu, dan mungkin juga untuk warga Kota Metro supaya lebih tahu Mas Angga ini apa gitu. Boleh dikenalin Mas Angga? Oke, terima kasih. Jadi izinkan saya perkenalan diri sedikit terkait dengan siapa saya, seperti itu. Jadi aktivitas sehari-hari saya biasanya itu saya bekerja profesinya sebagai ASN di Dinas Sosial Kota Metro. Jadi katakanlah praktisi dalam kesejahteraan sosial. Praktisi itu ya berpraktek, biasa melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial seperti itu, Mbak. Kemudian kalau aktivitas lain ya biasa di Karang Taruna juga, dan aktivitas-aktivitas lain yang ada di lingkungan masyarakat aja sekitar domisili seperti itu. Sudah berkeluarga ya Mas ya? Sudah, alhamdulillah. Oke. Nah, tema podcast kita kali ini adalah meretas jalan kesejahteraan sosial. Wow, tentang sosial nih Mas Angga ya? Iya. Nah, mungkin ada yang sebagian yang belum tahu apa sih Mas yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial itu? Oke, jadi kesejahteraan sosial itu di negara kita sudah ada payung hukumnya. Yang pertama itu dalam Undang-Undang Dasar 45 dulu yang pertama. Kemudian di Pancasilanya juga sudah ada di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu sebagai dasar dari dasar hukum kita dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kemudian sudah ada juga undang-undangnya tentang kesejahteraan sosial, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Kemudian kesejahteraan sosial itu apa? Jadi sering kita berbicara tentang kesejahteraan sosial, tapi nggak ngerti makna dari kesejahteraan sosial tersebut. Maknanya seperti apa? Kalau kita pahami secara singkat bahwa kesejahteraan sosial itu yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan spiritual, material maupun sosial, sehingga warga negara itu bisa hidup layak, kemudian mampu berkembang, kemudian bisa melaksanakan fungsi sosialnya. Nah, lanjutnya, fungsi sosial itu apa Mas? Nah, kira-kira ini yang menjadi ciri khas dari upaya penyelenggaraan sosial, yaitu benang merahnya terletak di kata fungsi sosial. Jadi kalau kita lihat profesi lain seperti dokter, mereka fokusnya adalah mengobati permasalahan biofisik, biologi dan fisik tubuh, kemudian organ-organ tubuh dan seterusnya. Kalau sosial fokusnya kepada keberfungsian sosial, yaitu kemampuan masyarakat atau klien untuk melaksanakan tugas-tugasnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian juga bisa melaksanakan perannya sesuai sesuai tuntutan masyarakat di masing-masing subbudayanya. Jadi ketika seseorang bisa melaksanakan itu, maka dia dianggap
berfungsi sosial. Ketika fungsi sosialnya terganggu, dikatakan disfungsi sosial. Disfungsi sosial. Jadi orang-orang yang disfungsi sosial ini nantinya disebut dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Misalnya contohnya anak terlantar. Kemudian ada juga, mohon maaf, saudara kita yang disabilitas. Tentunya dia dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk memenuhi kebutuhannya itu sulit karena keterbatasan kondisinya. Peran-peran dia juga di masyarakat otomatis tidak maksimal, terganggu. Misalnya peran dia sebagai sebagai anak dari keluarganya, dia tidak bisa melakukan apa-apa, otomatis ya terganggu. Itu kemudian harus dibantu. Sama halnya dengan anak-anak pang itu, apakah bisa dimaksud dengan kurang kesejahteraan sosial atau yang dimaksud tadi disfungsi sosial ya, anak pang itu bisa dimaksud? Kalau pang itu kategorinya masuk dalam kelompok marginal. Jadi dia ada dalam kategori itu karena dia ya tidak bisa melaksanakan tugas-tugas dan peran-perannya itu. Dia ingin hidup bebas. Peran dia sebagai mungkin masih pelajar. Pelajar ya harusnya belajar di sekolah. Kemudian patuh dan taat sebagai anak karena dia bagian dari anggota keluarga. Mungkin juga di lingkungannya dia sebagai anggota Karang Taruna tadinya mungkin. Karena bergabung, dia memberontak jiwanya. Dia bergabung dengan kelompok-kelompok itu, akhirnya jadi tidak sesuai dengan fungsi dia di dalam masyarakat. Kira-kira. Nah, yang itu yang fokus kita sebagai praktisi kesejahteraan sosial untuk melakukan hal itu. Nanti ada berbagai macam keterampilan, teori dan etika yang bisa dilaksanakan untuk melaksanakan itu. Jadi kesejahteraan sosial itu melaksanakannya itu tidak asal-asalan. Ada teorinya, ada tahap-tahapnya. Ada keterampilan yang harus dimiliki, kemudian ada etikanya juga dalam bekerja ada. Gitu. Nah, selanjutnya Mas, bagaimana cara mencapai kesejahteraan sosial? Ini tadi sudah kita singgung sedikit. Jadi kesejahteraan sosial itu bisa dilakukan dengan beberapa metode atau aras. Yang biasa kita terapkan itu, pertama itu perlindungan sosial, kemudian ada rehabilitasi sosial, ada jaminan sosial, dan ada pemberdayaan sosial. Kalau perlindungan sosial itu mungkin masih banyak yang awam ya, itu dilakukan untuk mencegah resiko akibat kerentanan sosial. Misal dalam kondisi saat ini, pandemi seperti ini, banyak masyarakat yang mengalami tekanan sosial. Betul. Makanya harus dibantu dengan bantuan sosial. Itu termasuk dalam perlindungan sosial. Kemudian kalau jaminan sosial itu intinya upaya melembaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, utamanya masyarakat prasejahtera ya. Kalau di kita yang sudah terlaksana itu program Keluarga Harapan. Jadi ada bantuan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhannya, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian kalau rehabilitasi sosial itu kita berbicara tentang refungsionalisasi seseorang. Misalnya ada penyandang masalah kesejahteraan sosial, mohon maaf, wanita tunasusila. Nah, kita kembalikan lagi supaya dia tidak seperti itu. Jadi di rehab ya? Iya, rehab. Jadi itu penanganannya gimana, Mas? Kalau nyari orang atau memang orangnya gimana tuh ngerehab orang yang itu kan mungkin sulit ya? Nah, ini memang sulitnya kalau kita bekerja dalam bidang sosial, menanganinya adalah manusia. Jadi manusia itu kan ada aspek psikis dan aspek sosial. Ketika kita merehab penyandang masalah kesos, kita asesmen dulu, kita cari dulu akar masalahnya, kenapa dia bisa seperti itu. Misalnya kalau untuk tadi wanita tunasusila, kenapa dia bisa seperti itu, mungkin selain dari dirinya, mungkin juga ada faktor ekonomi dan lain-lain. Nah, itu nanti penanganannya ada tersendiri, ada terapi-terapi dan seterusnya. Tentunya bekerjanya tidak sendiri, ada profesi lainnya, psikolognya ada, dokternya ada, dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan pekerjaan sosial itu sebagai ilmu eklektik, jadi gabung-gabungan dari beberapa ilmu yang kita terapkan dalam menangani masalah
Masalah-masalah. Yang terakhir, pemberdayaan sosial itu biasanya terkait dengan pengembangan seseorang atau klien, memberdayakan. Kita kasih contohnya kayak Karang Taruna ini. Ini bagian dari pemberdayaan, mengembangkan kelembagaan Karang Taruna supaya ya bisa mengembangkan diri, utamanya untuk pemuda-pemuda kita seperti itu. Makanya dia kenapa masuk lingkupnya di sosial itu ya karena itu tadi. Gitu. Nah, selanjutnya nih Mas, perkembangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada masa lalu, sekarang dan yang akan datang itu seperti apa? Tentunya kan berbeda tuh ya, masa lalu dan masa sekarang dan masa yang akan datang itu kan berbeda-beda. Itu bagaimana Mas penyelenggaraan? Jadi kalau kita baca literatur sejarah gitu ya tentang kesejahteraan sosial, itu awalnya berawal dari charity atau amal. Jadi kesejahteraan sosial itu dilakukan dengan upaya-upaya yang sifatnya membantu, yang amal gitu kan, ngasih bantuan makanan, mungkin uang dan seterusnya, dan itu juga masih dilakukan sampai saat ini. Tapi itu cikal bakalnya dulu seperti itu. Kemudian sekarang ini sudah masuk ke arah welfare state, negara kesejahteraan. Ini bukan ideologi ya, seperti Pancasila, tetapi hanya suatu pemberian kepada negara yang memberikan pelayanan sosial itu sangat bagus. Kalau Indonesia pasti dari ideologinya sudah ada tadi di Pancasila, sila kelima, pembukaan Undang-Undang Dasar untuk memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya, itu sudah menunjukkan bahwa negara kita itu termasuk welfare state. Jadi negara melakukan berbagai penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ya seperti sekarang sudah kita lihat ada bantuan sosial PKH, bantuan sosial tunai, bantuan usaha, bantuan kelompok dan seterusnya. Itu saat ini. Nanti akan berkembang kepada welfare society, masyarakat kesejahteraan. Jadi upaya-upaya penyelenggaraan yang 4 jenis tadi, perlindungan, jaminan, rehab dan daya sos itu nanti sudah dilakukan oleh masyarakat. Sekarang sudah mulai itu muncul tuh. Termasuk teman-teman Karang Taruna juga sudah mulai melakukan kegiatan bakti sosial. Kemudian nanti akan ada upaya rehabilitasi sosial. Jadi masalah-masalah sosial yang ada di lingkungan kita tangani. Kita bentuk kelompok dan seterusnya. Nanti akan ke masyarakat. Pemerintah sifatnya supervisi, mendukung ya. Supervisi, memberikan penguatan. Arahnya nanti ke sana. Dan ini sudah mulai ke sana sih. Dilakukan oleh masyarakat. Nah, ini Mas, kita sambil minum ya, ini kita sponsor hari ini. Pagi ini kita disponsori oleh Jamu Sehat Sari. Ini yang beralamatkan di Tejosari. Ini punya Bu Katmiati. Kita boleh sambil minum biar kita sehat. Jamu Sehat Sari. Terima kasih Bu Katmiati sudah mensponsori podcast kita pada pagi hari ini. Luar biasa, langsung anget di tenggorokan. Oke, lanjut lagi ya Mas ya. Selanjutnya, apa saja wujud nyata yang bisa dilakukan oleh Karang Taruna dalam pelaksanaan peran untuk mewujudkan kesejahteraan sosial? Ya, jadi Karang Taruna itu kan sesuai Permensosnya nomor 77 tahun 2010 tentang pedoman dasarnya itu kan salah satu fungsinya itu dalam pembinaan pemuda dan kesejahteraan sosial. Metodenya tadi yang 4 tadi. Jadi kalau kita menempatkan posisinya, nanti Karang Taruna bisa membantu dengan pemerintah katakan seperti itu maupun kepada lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial lainnya. Di Metro ini banyak juga permasalahan sosial dan masih kita memiliki keterbatasan tentunya. Karena permasalahan sosial itu kita lakukan dengan 4 jenis tadi, membutuhkan sumber daya yang lumayan besar. Misalnya dalam pelaksanaan PKH. PKH di lapangan banyak sekali permasalahan, misalnya dinilai tidak tepat sasaran dan seterusnya. Ini mampu tapi kok masih dikasih dapat gitu. Pernah dengar juga PNS katanya dapat, itu gimana Pak? Kalau PNS sudah pasti tidak boleh ya. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Itu harus kali ya itu ya. Karena memang yang dapat PKH itu benar-benar orang yang membutuhkan ya. Jadi dalam data
basisnya itu. Basis data terpadu kesejahteraan sosial itu dibagi dalam desil-desil 1, 2, 3, 4. PKH itu masuk paling dasar. Dia berhak dapat semua bantuan, dapat sembako setiap bulan, KIS, KIP, UBE dan seterusnya berhak dapat. Kalau ada dulu PNS yang dapat itu begini. Jadi PKH itu turun datanya, kita tidak bisa menentukan. Jadi kementerian itu menurunkan data, misalnya 200 orang, namanya A, alamatnya di A, tolong divalidasi, dicek apakah masih berhak atau tidak. Dulu ketika orang tersebut dimasukkan data, itu belum jadi PNS. Gitu. Ketika data itu keluar sekian tahun kemudian, ternyata alhamdulillah rezekinya sudah baik jadi PNS atau yang lainnya. Nah, ini harus validasi lagi, harus segera dikeluarkan karena dia sudah tidak memenuhi syarat lagi. Dalam pelaksanaan sehari-hari ya seperti itu memang. Ada mekanisme data, kita nggak bisa langsung ini diganti dengan A diganti B, tidak bisa karena survei dulu ya. Ya. Yang bersangkutan harus masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial dulu. Kalau dia tidak masuk DTKS sampai kapanpun tidak bisa. Kemudian yang DTKS ini juga ada 10.800 sekian HRT yang baru dapat bansos itu sekitar 7.000-an. 7.000. Jadi masih ada 3.000 gitu. Ini yang belum dapat apa-apa. Sementara yang di luar yang daftar juga, yang lapor juga banyak. Jadi ngantrinya juga lumayan panjang. Nah, ketika turun kita tidak bisa nentukan. Saya pesen yang Pak itu juga nggak bisa. Nggak bisa ya. Atau turun data segitu, tolong dicek. Nah itu. Mekanismenya seperti itu yang kadang-kadang di lapangan juga kita harus sosialisasi kepada masyarakat untuk memahami itu. Kemudian terkait dengan pendataan juga, mumpung lagi ada momennya. Nah ini pendataan yang kita juga kadang-kadang masih sulitan gitu ya, supaya tepat sasaran dan seterusnya. Memang sudah ada petugasnya dari dinas sosial itu. Dari RW ini iya Pak ya, kalau dinas sosial menggunakan PSM, kerja sosial masyarakat, dan sekarang menggunakan juga tenaga pendamping PKH. Jadi ada belangkunya, kira-kira ukuran kertas A3 itu, ada 60 variabel, penghasilannya berapa, lantai rumahnya apa, dan seterusnya, itu yang harus diisi. Nah, petugas-petugas ini yang kadang-kadang memang karena harus mendata sekian ribu, agak lumayan butuh ekstra tenaga. Mungkin ya nanti ya bisa kolaborasi lagi dengan Karang Taruna ya, supaya lebih mantep gitu kan datanya ya, karena data itu semuanya kan awalnya dari situ dulu baru bisa keluarkan bantuan yang lain. Nah selanjutnya Mas, saat ini sejauh mana sih kiprah Karang Taruna dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial? Nah kan Mas tuh ketua dalam bidang kesejahteraan sosial nih. Nah sejauh mana nih Mas kiprah Karang Taruna gitu? Karang Taruna kalau kita lihat kiprahnya luar biasa ya untuk Kota Metro. Sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, baik itu olahraga maupun event-event lainnya. Dalam penanggulangan masalah sosial juga sudah pernah dilaksanakan bakti sosial, kemudian mengumpulkan donasi, kemudian dibagi-bagikan tempo hari dulu, kalau nggak salah bulan Ramadan juga pernah dilaksanakan. Kemudian waktu kejadian bencana di Kalianda itu juga Karang Taruna berkiprah besar di sana, membantu teman-teman dari pemerintah Kota Metro melalui dinas sosial itu ikut turun di sana. Nah itulah kenapa perlunya kita sinergitas. Kalau hanya dilaksanakan oleh aspek dari pemerintah dinas itu memang terbatas, SDM-nya orangnya terbatas, seringkali kita kewalahan. Ya alhamdulillah dengan adanya Karang Taruna bisa mensupport itu luar biasa, sehingga bisa membantu saudara-saudara kita yang lagi ketimpa musibah. Dia lagi terkena rentan sosial, itu disebut juga dengan perlindungan sosial yang kita laksanakan kalau bencana. Berarti dinas sosial dengan Karang Taruna harus saling berkolaborasi ya. Ya betul. Ya, gitu. Oke, selanjutnya nih, saran dan masukan untuk pengembangan Karang Taruna untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ini seperti apa Mas? Intinya karena Karang Taruna ini juga mitra
Kalau dalam sosial disebutnya potensi sumber kesejahteraan sosial. Ada Karang Taruna, ada kemudian Tagana. PSM, ada Tagana itu termasuk dunia usaha, ada WKSDM, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat. Itu kumpulan organisasi yang ada di lingkungan kelurahan, Karang Tarunanya, RT-nya, kemudian organisasi lainnya untuk menyelenggarkan kesejahteraan sosial itu. Karena dia bagian dari PSKS, ya kita perkuat koordinasi sehingga arahnya lebih terarah gitu kan. Jadi sinkron, kebijakannya apa, yang kita laksanakan apa gitu. Dan ini pasti sangat dibutuhkan oleh dinas sosial karena ya itu tadi yang seperti saya sampaikan sedikit bahwa permasalahan sosial itu ada banyak, 26 jenis. Yang di Lampung yang nggak ada satu. Apa itu? Komunitas adat terpencil yang nggak ada, cuman itu aja. Komunitas adat Terpencil. Iya, memang nggak ada sih ya kayaknya Yang kita. 25 ada semua, dan itu ada di masyarakat semua gitu. Dan memang kita harus turun ke masyarakat. Harus bantu, ya. Ya, makanya kita perlu komunikasi, koordinasi dan satu lagi 3K. Komunikasi, koordinasi. Konsolidasi. Gitu. Supaya lebih mantap lagi upayanya. Karena di dinas sosial itu hanya sekitar 30 kalau nggak salah Pegawainya. Iya. Oh, berarti butuh tenaga banyak ya. Iya, itu. Boleh teman-teman Karang Taruna kita gabung bareng ya. Nanti bisa gabung di Karta Sakti. Oke. Nama programnya gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau ini yang bersambut itu kita bisa kerjasama. Karena dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial itu misalnya pendataan itu memang butuh orang-orang yang masih fresh. Kemudian paham dengan digital, teknologi. Digital juga, aturan, paling tidak bisa membaca, memahami dan seterusnya. Nah ini yang perlu kita kerjasamakan. Karena turun ke masyarakat tentu nggak hanya sekedar turun ngisi-ngisi, karena ada ditanya kan. Ditanya. Nanti kalau dibalikan lagi ini gimana kalau seperti ini, nah itu kalau teman-teman rata-rata pasti saya yakin bisa melakukan itu. Jiwanya jiwa muda, semangat membara. Oke, yang terakhir Mas Angga, masalah bantuan pemerintah pusat dan daerah di masa pandemi ini khususnya di Kota Metro ini seperti apa Pak? Ya, dalam masa sudah pandemi, meratakah atau gimana gitu? Bencana non alam ini, wabah penyakit ini, pemerintah mengeluarkan program perlindungan sosial. Kalau di yang pusat itu ada bantuan sosial tunai. Dia BLT. Biasanya kalau keluarga penerima manfaatnya itu ngambilnya di kantor pos. Kalau yang itu awal datanya ada 5.917. Untuk Kota Metro? Iya. Kemudian dari daerah juga menyalurkan bantuan dari Supat, tetapi nominalnya lebih berbeda. Kecil, ya. Kalau yang pusat awalnya 600, yang daerah 400. Kemudian tapi yang pemerintah pusat diperpanjang sampai bulan Desember, tetapi nominalnya jadi 300 gitu. Tetapi kalau yang APBD hanya 3 bulan sementara seperti itu. April, Mei, Juni. Kemudian, Mas, dalam penanganan BLT itu ada yang kericuhan gitu nggak sih Mas? Kericuhan kita nggak ada. Nggak ada ya? Tetapi kalau protes itu memang ada. Oh. Kenapa saya tidak dapat? Kok dia dapat, iri, kecemburuan ya? Masih ada di Kota Metro itu ya? Masih. Karena saya lihat di TV itu banyak yang protes. Iya. Karena gini, itu tidak boleh double. Jadi kadang-kadang masyarakat juga tidak paham bahwa dia sudah menerima PKH tapi juga diusulkan BLT. Seharusnya tidak boleh. Jadi, kemudian setelah dilaporkan oleh PSM katakanlah itu kita stop, datang ke kantor. Kenapa saya nggak dapat lagi? Setelah dijelaskan ya, paham ya, selesai. Jadi bantuan per satu keluarga ya satu ya, masih nggak boleh double gitu. Tapi alhamdulillah pusat mengeluarkan, daerah juga mengeluarkan, yaitu sudah walaupun tidak bisa memuaskan 100% bisa meringankan lah ya. Pusat juga mengeluarkan yang untuk
PKH itu ditambah 25% kemarin itu karena pandemi. Kemudian dikasih juga lagi bantuan sosial beras lagi khusus untuk PKH dari Kementerian Sosial yang penyedia berasnya itu dari PT Bulog disampaikan ke 4.102 KPM PKH. Kemudian yang sembako yang setiap bulan dapat sembako itu, tapi sembako yang non PKH ya, yang murni sembako itu juga dapat bantuan 500.000 lagi dari pemerintah pusat. Nah, sasarannya itu apa Mas? Sasaran untuk mendapatkan bantuan itu orang-orang yang seperti apa gitu? Yang pasti terdampak dari pandemi ini ya. Pedagang ya? Iya. Pedagang. Artinya kan ada prioritas ya. Meskipun kalau kita bicara itu mungkin semua bisa terdampak. Tapi kan ada yang paling terdampak. Nah, gitu. itu yang kita prioritaskan. Tentunya kita minta usulan dari Pak Camat, Pak Lurah juga melalui kerjasamanya dengan PSM itu. Setelah diusulkan kita verifikasi kumburan nggak nih datanya dengan bansos lainnya. Karena gini, kadang-kadang penerima bansos pusat itu kan PKH sembako itu yang dipakai nama istri. Jadi datanya itu nama istri. Yang diusulkan nanti ada BLT pakai nama suami bapaknya. Ya otomatis beda dong. Tapi kan kalau kita cek via NIK nggak akan ketemu itu. Karena antara orang kan beda walaupun suami istri. Nah itu kadang-kadang yang masih timbul double ya. Tapi setelah dilakukan pengecekan ketahuan, oh ini suaminya. Dari istrinya sudah penerima bansos lainnya. Akhirnya kita cancel untuk tidak terima. Ya mudah-mudahan bisa meringankan ya. Iya, amin. Walaupun tidak bisa memuaskan. Tapi seenggaknya meringankan gitu. Itu kendala-kendala PKH juga di lapangan banyak, seperti tidak tepat sasaran tadi ya. Ini kita perlunya sinergi di sini karena teman-teman juga kan ada di lingkungan masyarakat sampai tingkat kelurahan kalau nggak salah ya, kelurahan itu bisa RW juga tingkat RW. Bisa membantu memantau siapa-siapa yang memang sebenarnya sudah tidak layak untuk menerima bansos. Karena memang di masyarakat juga ada yang disampaikan itu sudah punya mobil dan seterusnya, tapi kok masih terima. Tapi kalau kita tanya kepada yang bersangkutan, biasanya ini mobil bos saya atau ada yang bilang ini mobil anaknya dan seterusnya. Oleh sebab itu ini perlu informasi juga dari informasi yang jelas ya dari lingkungan. Nah di situ kadang-kadang kita yang tidak bisa memperolehnya. Lalu banyak yang masih belum ikhlas melepaskan bantuan itu meskipun sudah sejahtera padahal ya dia, tapi jarang masih berat. Yang sadar gitu masih berat. Informasinya dari mana? Kalau ya dari lingkungan. Kadang mohon maaf, pamong juga RT RW itu yang memberi informasi. Itu ini, tapi tidak berani berbicara karena takut dikeroyok. Nah, itu takut nggak enak. Nggak enak tetangganya dan lain-lain itu. Memang makanya perlu semua berkolaborasi di musyawarah kelurahan disampaikan. Kalau hanya pendamping PKH juga kasihan ya. Jadi sasaran amarah di bawah. Kamu kok mengeluarkan saya dan seterusnya. Sementara koordinasi dengan pamong kadang-kadang masih ada yang nggak enak saya tetangga saya. Nah kalau kita ada forum di Muskel sekarang lagi masalah lagi berjalan Muskel, sampaikan aja ini sudah mampu dan tidak layak. Mudah-mudahan tidak bisa nyangka lagi kalau seperti itu. Padahal kan kalau itu dikembalikan itu bisa membantu warga yang lain ya. Iya betul. Mas ya. Sekarang PKH itu sifatnya inherent. Jadi kalau kita menggraduasi mengeluarkan misalnya dalam bulan ini 10 orang, 10 orang nanti kementerian juga akan mengganti yang baru sesuai jumlah yang sama. Mudah-mudahan bisa semakin baik sistemnya, out in-nya seperti itu, kemudian tepat sasarannya juga semakin baik dengan kerjasama semua pihak. Akhirnya upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini menjadi sesuatu yang permanen dan bagus gitu. Ya kalau kita baca literatur misalnya negara-negara yang mengutamakan pembangunan kasus itu justru malah lebih stabil negaranya. Seperti negara mana itu? Daerah Skandinavia itu misalnya Finlandia, ya. Norwegia, Swedia itu kan ternyata
berdasarkan ranking kebahagiaan Keluarga keluarganya, kesejahteraan. dia paling tinggi untuk seluruh dunia. Ya. Upaya-upaya kesosnya bagus, kemudian dia pajaknya progresif. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar pajaknya. Pensiunnya juga rata, semua dapat pensiun maupun swasta, karyawan swasta. Sehingga dia pembangunan yang lainnya juga stabil, indeks korupsinya juga rendah sekali untuk negara-negara itu. Negara yang berkembang ya. Justru bukan seperti Amerika yang gaya seperti itu, ternyata negara-negara Eropa yang di Skandinavia itu yang menerapkan welfare state dengan baik. Memang pembangunan kesos itu menghabiskan biaya yang banyak. Iya. Nah itu biayanya dari mana Mas? Jadi pembangunan kesejahteraan sosial itu kan pilarnya 3, pemerintah, dunia usaha, masyarakat. Oh. Jadi yang 2, dunia usaha maupun masyarakat ini bisa berperan serta. Dunia usaha dengan CSR-nya, corporate social responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan bisa juga mengeluarkan itu. Masyarakat juga ya harusnya bisa membantu ya. Jadi ya kita saling mengingatkan, mudah-mudahan masyarakat itu juga paham bahwa negara memiliki keterbatasan. Ya, jadi harus saling peduli. Jangan hanya, mohon maaf, menuntut mana ini. Iya, tapi juga memberi ikut berpartisipasi, terutama yang sudah berlebih. Berkecukupan lah. Kan seperti itu. 3 pilar itu yang sebagai pelaksana kesejahteraan sosial gitu. Ya mudah-mudahan jadi sesuatu yang melembaga dan baik, karena bayangkan jika tidak ada upaya perlindungan sosial, ini kan bisa kacau kemarin. Masyarakat pasti protes. Kalau sudah protes, demo, nanti ada krisis politik, ekonomi, keamanan bisa merembet. Tapi dengan adanya upaya perlindungan sosial itu dikasih bansos, akhirnya kan masyarakat tenang begitu kan, bisa terpenuhi keperluannya yang terhambat gara-gara. Mas, ini aku mau nanya nih, kan misalkan ada pernah dengar ya maling itu mencuri. Nah, mencuri untuk keluarga itu gimana Mas? Iya. Itu maksudnya gimana? Dia mencuri untuk misalkan karena memang kondisi seperti ini ya, dia mencuri dengan alasan ingin membantu keluarganya gitu. Jadi, untuk makan lah istilahnya gitu. Itu gimana itu Mas? Iya. Mencuri itu bagaimanapun tidak dibenarkan, tapi kan dia ini dalam kondisi terpaksa. Makanya upaya-upaya kesejahteraan sosial itu jangan kita hilang-hilangkan di masyarakat kita. Misalnya kalau yang tradisional itu kan jaminan sosial itu kita zaman dulu itu ada kalau saya pernah dengar itu jimpitan. Ada beras kalau di daerah Jawa Barat, beras perelek. Jadi perkeluarga ngumpulin beras ya. Itu kan tradisional. Mungkin sekarang sudah semakin kesini itu berkurang yang seperti itu. Padahal itu nggak jelek, cukup baik kalau kita pertahankan, kita kumpulkan, nanti memang tetangga kita yang butuh kita kasih, kita bantu. Atau yang masih jalan sekarang itu seperti iuran kematian, iya masih itu di daerah saya ada. Itu juga perlu kita pertahankan, sehingga ada keluarga yang mengalami tekanan sosial, ada anggota keluarganya yang maaf meninggal, kita bantu. Kira-kira skemanya sederhana seperti itu, sehingga nggak ada warga kita yang mencuri lagi. Iya, gitu. Karena dengan alasan membantu keluarga. Gitu. Mudah-mudahan semakin modern, bukan semakin meninggalkan yang baik, tetap dipertahankan, karena yang kuno itu belum tentu juga jelek, masih bisa bermanfaat. Gitu. Kearifan lokalnya kita pertahankan, hal-hal seperti itu untuk supaya masyarakat kita bisa berfungsi sosial dengan baik. Mungkin dari Karang Taruna nanti bisa itu sounding yang hal-hal seperti itu yang klasik gitu, tapi memang bermanfaat. Jadi gerakan lagi di masyarakat. Mungkin kendalanya siapa yang menggerakkan aja sih, biasanya kayak gitu tuh. Harus ada yang woro-woro harusnya ya. Betul. Gitu. Ayo setiap minggu satu canting beras atau uang 2.000, 5.000 gitu kan bisa. Nanti ada kasnya dikelola. Siapa yang susah ya kas itu digunakan untuk diberikan ke orang. Sederhana sekali jaminan sosial seperti itu.
Sederhana namun bermakna. Gitu. Nah, oke Mas Angga, nih terima kasih sudah mengisi tema podcast kita hari ini tentang meretas jalan kesejahteraan sosial. Nah, semoga apa yang kita bincangkan nih bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain juga. Amin. Gitu. Amin. Oke, boleh minum lagi nih. Iya. Makasih nih buat jamu sehat sari Dari ini ya. Tejosari. Bukat Niati ya. Iya, Bukat Niati. Makasih ya Mas Angga Oke. sudah Sama-sama. meluangkan waktu Siap. untuk membicarakan tentang kesejahteraan sosial ini. Iya. Ya. Tinggal kita saling komunikasi. Iya, saling Ini ya. kolaborasi saja gitu. Oke. Ya, terima kasih. Dan kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya. Udah. Cepet banget. Oh ya. Ada setengah jam. Belum ada setengah jam. Berapa? Ya masih 9.30. Harusnya? Tadi mulai ada 9.10. 9.10. Oh Ya, gitu. tadi mulai 9.10. Mau diulang lagi nggak? Yuk. Tambahin lagi. Udah. Udah. Kalau udah ya udah. Makasih ya Pak. Mas. Pembahasannya agak-agak berat. Iya, takut